Ada kisah yang lain, ini dihadiri oleh Imam At-Tabari. Menukil kisah ini, pada saat itu Imam Tabari masih muda gitu. Ada seorang yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih 8 orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Seingat saya dalam kisah itu disebut ada 4 anaknya perempuan. Ada istri dia berarti 5. Ada mertua dia 6. Kemudian ada 2 saudari dia perempuan. 8. Ya. Sama dia 9 orang. Jadi 8 wanita. Semuanya miskin. Hidup hanya dari hasil orang ini. Dan orang ini sudah tua. Umurnya 60 tahun, hampir 70 tahun. Ini cerita teman-teman sekalian. At-Tabari menceritakan karena dia bilang saya hadir dari awal kisah ini maka saya coba ceritakan. Dia bilang ada seseorang yang tua, miskin. Saya melihat lalang di sekitar Masjidil Haram di Mekah ya, di musim haji. Dia coba mencari sesuap nasi gitu kan. Kata Imam Tabari. Kemudian dia tidak temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Imam Tabari tertarik untuk mengikuti orang ini sampai akhirnya tiba di rumahnya. Dan dia lihat keadaannya orang ini susah, miskin sekali gitu. Yang jelas dia ditanya oleh istrinya, mirip dengan kisah tadi, apakah ada makanan buat kita hari ini? Kebetulan waktu itu awal Ramadan di Mekah. Mereka tadi sahur, tidak ada makanan, sekarang mau buka puasa juga nggak ada makanan. Maka dia bilang, saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita buka puasa, tapi nggak ada. Kemudian dia bilang, coba saya keluar lagi. Keluarlah orang tua ini, jalan jauh dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Dia harus kerja kemana? Sambil bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki. Sampai karena dia capek, dia duduk di sebuah pohon, dibawa sebuah pohon. Kemudian dia sengaja tangannya dia menyentuh tanah yang ada di situ. Kemudian dia menyentuh seperti satu barang keras gitu. Waktu dia lihat ternyata ada kotak di sebelah dia. Dia tidak perhatikan waktu pas mau duduk. Dan kotak ini biasa dipakai untuk ngisi emas gitu. Maka dibuka lah sama dia. Kotak tersebut ternyata betul ada emas dalam. Banyak sekali. Kalau saya tidak salah waktu itu 1000 keping emas ya. Maka dia pun melihat membuka. Ini harta yang luar biasa. Di siang hari nggak ada orang di bawah pohon, gitu kan? Dia lihat kiri kanan, nggak ada pemukiman masyarakat di pinggiran sekali, gitu kan? Maka diambil sama dia, dibungkus dengan rapi pada saat itu dengan kainnya, dan dia sempat berpikir terlintas di benaknya syaitan menggoda, gitu kan? Kau orang miskin, kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal 1 batang emas atau 1 koin dinar emas. Ya, yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, tidak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini luqata ini seperti harta yang, harta yang ditemukan. Kan itu syaratnya harus teman-teman sekalian diiklankan selama setahun ya. Selama setahun Anda iklankan, kalau sudah setahun baru bisa mungkin jadi hak milik Anda. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia rencana tidak mau sampaikan kepada istrinya. Terus istrinya rupanya karena membuka pintu melihat ada di tangannya sesuatu, maka istrinya bilang, apa kau sudah bawa bekal buat kami? Kata dia, nggak ada. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi apa itu? Di bawah bungkusan kainmu. Dia bilang, ini bukan urusan kamu. Dia bilang, saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu. Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan ceritanya begini tadi. Istrinya perempuan miskin dengar emas gitu kan. Perempuan kaya saja dengar emas mungkin tertarik, apalagi yang miskin yang susah gitu. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita bisa gunakan karena kita orang miskin dan itu harta yang kau temukan. Kata dia, tidak demi Allah. Kalaupun ini kita bisa gunakan setelah 1 tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan. Maka istrinya bilang, kalau begitu mirip dengan tadi godaan awal syaitan. Kalau begitu minimal ambil 1 koin dirhamnya, dinarnya. Kita pakai buka puasa. Halal buat kita sekarang. Kita ini miskin sekali, nggak bisa apa-apa. 8 orang kau harus naungin sekarang. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau seandainya kau sentuh kotak ini ada yang kau ambil, demi Allah kau saya ceraikan. Istrinya kaget dengan kata-kata itu. Akhirnya dia lihat keseriusan suaminya, tidak berani juga. Disimpanlah di
rumahnya. Akhirnya tiba waktu buka puasa, mereka buka puasa apa adanya, air putih saja, roti-roti kering ada di rumah, itulah yang dimakan sudah. Besok pagi, selepas sholat subuh di Masjid Haram, orang tua ini pas keluar, ternyata ada satu orang dari Khurasan. Khurasan ini dari wilayah Irak sama Iran sana ya. Datang, naik di atas sebuah batu dekat Masjid Haram, lalu teriak-teriak. Ya. Dia mengatakan, wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang haji, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak emas, kotak isinya 1000 dirham emas, 1000 dinar emas. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan kepada saya dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat dan seterusnya. Rupanya si orang tua ini dengar, kotak ini dia yang temukan kemarin. Tapi dia juga butuh. Maka dia mengatakan, wahai Khurasani. Khurasani kayak orang dari Khurasan. Dia tahu ini dari Khurasan. Mungkin dari face wajahnya gitu kan. Mirip-mirip orang Khurasan. Wahai Khurasan, kalau ada orang yang temukan, berapa kau kasih dia? Kemudian kata orang tersebut gitu kan. Khurasan itu, berapa kira-kira dia minta? Kata orang tua ini, minimal kau kasih dia setengahnya. Kata orang Khurasan, tidak bisa. Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau. Mungkin 1/10-nya. 10% maksudnya. Kata orang Khurasan, tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah, dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Dia miskin. Ini hari kedua Ramadan. Sahur dan buka puasa kemarin pas-pasan cuma dengan roti kering dengan air putih. Sudah tua, umurnya hampir 70 tahun. Mau kerja di mana? Di rumahnya sudah ada emas yang begitu banyak, godaannya luar biasa. Ya. Ini teman-teman mohon maaf agak panjang saya sampaikan dan saya jawab pertanyaan ini karena saya melihat memang ini permasalahan yang dihadapin sekarang ya. Dan butuh jawaban secara keimanan. Apalagi tadi penanya tadi minta semacam motivasi apa yang bisa disampaikan. Jadi saya harus menyampaikan kisah ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menghadapi PHK, lagi susah kayak tadi ibu ini berkeluh kesah, suaminya hanya kuli bangunan, sekarang lagi berhenti dan segala macam. Insya Allah diberikan jalan keluar. Baik, kita kembali ke kisah tadi teman-teman sekalian.